Katanya kalau Miom misalnya harus kalau diangkat Mio harus rahim. diangkat rahimnya. Kalau udah diangkat rahim ya udah deh gitu. Enggak lah, Udah nggak jadi jadi kan perempuan lagi, perempuan tanpa rahim nanti gitu kan. Jadi sebenarnya miom itu intinya apa gitu loh. Kok bisa ujuk-ujuk timbul ada miom aja gitu. seorang perempuan 43 tahun, Iya. dia datang ke poliklinik saya, ternyata emang ukuran tumor atau si miomnya itu hampir benar sebesar kehamilan cukup bulan gitu ya. Jadi kan operasi cuma mau ngangkat miomnya doang tuh. Itu sampai 43 biji tuh. Baru banyak banget. Wah. Tapi at least paling enggak agak Nggak usah terlalu menjawab. cemas gitu ya, nggak usah Ya. terlalu takut. Halo, ketemu lagi di Dr. House Podcast. Sekali ini kita podcast di Women's Room-nya Dr. House ya. Kita mau bahas sesuatu yang sering didengar, namanya pasti halnya apa ya, kayak familiar banget gitu Ya. ya. Kita mau bahasnya sama siapa? Yap. Sama Dr. Mufti. Oke, ya. Dok, Yap. Sebenarnya gini nih, kalau kita ngomong bahas tentang, segala sesuatu nih ya yang berhubungan dengan perempuan ya kayak miom, kista, atau apa namanya kadang-kadang, ada CA cervix lah, ada segala macam jenisnya Ya. itu kayaknya sering familiar kedengeran gitu kan. Tapi ternyata banyak juga yang belum, paham. Kita pengen bedah-bedah dikit nih ya, walaupun tadi ada miom, ada kista, ada segala macam, tapi saat ini nih kita mau fokus bahas miom dulu Oke, gitu kan. miom ya. Soalnya ada yang bilang jangan dioperasi gitu kan, nanti bisa, udah nggak jadi perempuan lagi nih kalau dioperasi gitu kan. Atau ada juga yang bilang, wah kalau diangkat miomnya ntar berarti langsung menopause, serem nggak sih gitu ya. Terus ada juga yang rela banget nahan perutnya sampai membesar saking takutnya operasi bertahun-tahun, terus didiemin aja. Bahaya nggak tuh kayak gitu, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan seputar miom itu banyak banget. Yap. Cuman bingung nih ya mau nanya kemana, mau nanya sama siapa. Nah sekarang waktunya nih kita todong Dokter Mufti untuk jelasin gitu ya. Bener nggak sih miom itu bisa membesar sampai segede bayi gitu. Terus kalau misalnya diangkat apakah saya tetap jadi perempuan ya, nggak berubah jadi laki-laki gitu kan. Atau gimana, mitos-mitos tuh banyak banget. Gimana nih Dok? Kita jelasin, minta penjelasan dokter satu-satu. Oke, ada sebuah kasus seorang perempuan dengan usianya 43 tahun. Iya. Dia datang ke poliklinik saya, di mana dia hampir kurang lebih setahun ya. Perutnya tuh tambah lama rasanya tambah gede tuh. Terus yang menariknya si pasien ini karena dia ngerasa haidnya tuh normal aja, nggak ada sakit kalau lagi haid. Terus perdarahannya juga biasa aja seperti haid biasa. Terus nggak pernah ngira akan ada tumor yang segede kayak orang kehamilan cukup bulan gitu ya. Sehingga pada waktu kita operasi ya, waktu itu emang akhirnya dioperasi, ternyata emang ukuran tumor atau si miomnya itu hampir benar sebesar kehamilan cukup bulan gitu ya. Besar bayi, besar kayak banget. bayi mau lahir ya. Seperti ya bayi yang baru mau lahir itu gitu yang udah cukup bulan, jadi gede banget gitu ya. Kayak gitu. Itu berarti lama banget dong miomnya tuh ya Ya ditahan. waktu itu dia katanya ngerasanya kurang lebih 1 tahun. Oh iya ya, lumayan benar kayak orang udah hamil 9 bulan lah 9 mirip. bulan kan gitu Iya. ya. Nah, kalau kayak gitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya dengan gambaran yang tadi dokter bilang, jadi sebenarnya miom itu intinya apa gitu loh. Kok bisa ujuk-ujuk timbul ada miom aja gitu. Oke, jadi kita kupas dulu nih. Sebenarnya miom itu apa sih gitu ya? Miom adalah suatu yang jelas dia tumor jinak. Jinak, oke. Yang asalnya itu dari rahim atau si uterus ya. Dari ototnya, miometriumnya. Jadi memang sampai sekarang penyebab miom itu belum jelas. Oke. Artinya secara pasti nih, Iya, padahal iya. penelitiannya udah banyak banget tuh, udah sampai yang biomolekuler malah ya.
Cuman dari beberapa literatur 70% penyebabnya akibat hormonal. Oh, hormon. Hormon, akibat Mhm. katanya estrogen yang terlalu Tinggi, dominan. oke. Tapi yang jelas si miom ini adalah tumor jinak. Karena balik lagi, kadang orang awam nih di luar gini, tumor, emang miom tuh termasuk tumor ya? Jadi kadang masih bingung nih, sebenarnya yang nama tumor itu apa sih? Apakah ganas gitu kan? Mhm. Jadi pengertian tumor itu sebenarnya gini, tumor itu adalah jaringan yang tumbuhnya berlebihan. Oke. Jadi bengkak dia. Mau tumbuhnya di kepala, di kaki, di tangan gitu ya. Itu namanya tumor. Ya. Tapi ada namanya tumor yang dibikin. Tahu nggak apaan tumor dibikin? Oh, tahu. Apaan? Tahu. Apaan? Hamil. Canggih, hamil. Jadi tumor yang dibikin itu hamil. Kan Heeh. bengkak juga tuh. Iya iya Ya iya kan? iya. Jadi itu pengertian tumor. Iya. Bedanya dengan cancer. Kalau cancer itu adalah tumor yang ganas. Oke. Gitu. Jadi kalau cuman tumor aja jadi itu masih jinak. artinya tumbuhnya jaringan yang berlebihan gitu ya. Itu bengkak gitu ya. Kalau kepala benjol boleh dong itu dibilang udah tumor, itu disebut tumor gitu kan. Makanya kalau tanya miom itu ya tumor kan karena bengkak di rahim. Iya. Makanya disebut tumor juga. Cuman kalau yang namanya miom Mhm. adalah tumor jinak dia. Cuma Yang kalau ditanya di ada, rahim. cuma ada yang ganas juga nggak tumor si miom ini? Ada, tapi nggak banyak banget. Cuman kecil lah, kadang cuma 1%-an atau 0,51. Wah, kecil lah dia. Kebanyakan jinak. Kebanyakan jinak. Ya. Nanti dia kalau di hasil patologi anatominya bunyinya, kalau yang ganas leiomioma sarkoma, ada sarkomanya. Oh. Nah, itu ganas. Tapi kalau yang kebanyakan, kalau misalnya miomnya diangkat gitu ya, nanti dikirim di laboratorium di patologi anatomi, bunyinya nanti leiomioma. Artinya jinak. Kalau gitu. pakai sarkoma ganas. Tapi kalau nggak ada sarkomanya dia jinak. Oke. Gitu. Orang awam kan nggak ngerti tuh apaan tuh bahasanya, cuma tahu miomnya aja. Ya, gitu. itu emang akan baru keluar secara objektif ini benar, karena gini, yang menentukan ini tumor yang di rahim ini adalah miom atau bukan. Ya. Memang bukan dengan USG atau misalnya dengan MRI gitu. Itu akan keluar secara objektif pastinya kalau tumornya di rahim itu, miom itu kalau udah diambil terus dikirim ke patologi anatomi. Nanti keluar Baru tuh dari hasil kepastian. pemeriksaan secara mikroskopik jaringannya, baru tuh bunyinya jadi leiomioma. Itu benar tuh mioma uteri, miom gitu ya. Kita udah tahu deh nih, berarti miom tuh gambarannya adalah tumor jinak ya di rahim. Ya, dan itu mayoritas. Jaringan fibrosa tuh di miom, di otot Ya, di rahim, otot myometerium rahim. ya. Emang ada berapa jenis tuh miom tuh? Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa jenis miom itu, ada yang di subserosa, di Berarti ini bagian berdasarkan di bawah letaknya. serosa. Terus ada yang di submukosa, di bagian mukosa aja ya. Ada lagi yang di intramural gitu. Itu yang tahu dokter lah ya pokoknya ya. Berarti taunya dari mana tuh? USG? Sebenarnya dari gejala klinis pun bisa ketahuan. Oh, ini pasti yang submukosa nih. Oh, ini yang subserosa nih. Ini Kok bisa tahu? Kenapa tuh? Gimana? Itu balik lagi ke keluhan, gejala. Ya, jadi miom itu dilihat nanti di mana letaknya itu berdasarkan gejalanya. Oke. Jadi kalau miomnya yang tadi nih, kan kalau tadi yang kasus tadi kan dia padahal kok nggak ngerasain apa-apa, nggak ada sakit waktu haid, perdarahan haidnya normal, haidnya masih datang teratur. Ternyata pas diperiksa memang miomnya itu yang di subserosa. Subserosa. Jadi hanya kalau diperiksa di USG itu kelihatan dia hanya di pinggir, di permukaan dari si rahim. Makanya tidak ada gejala gangguan haid. Tapi kalau yang sampai ada timbul gejala, biasanya tuh pasien akan sering datang kontrol tuh ke dokternya, karena ada gangguan dia. Kalau haid jadi sakit, terus kalau misalnya haid darahnya jadi banyak, kadang sampai harus transfusi tuh karena HB-nya banyak berkurang gitu ya, karena perdarahannya yang banyak gitu pada waktu haid gitu. Terus biasanya juga kalau yang di submukosa susah tuh punya keturunan. Oke. Karena transportasi si
sperma menuju si sel telurnya juga Terganggu. terganggu Oke, gitu. oke. Berarti, artinya, kadang-kadang ada perempuan yang nggak sadar kali ya, bahwa di perutnya ada miom. Paling Nah, dibilang, "Kok lu gendutan nih perutnya?" Gitu doang kali iya, ya, ya? karena kan apalagi dia nggak ngerasain keluhan apa-apa gitu ya, ya itu Mmm, tadi, ternyata emang kayak yang tadi tuh kalau udah mhm, sampai gede ternyata mhm. emang si miomnya di, Serosa. subserosa, jadi nggak ada gejala dia. Oh, berarti Cuman yang penting lagi gini, miom itu biasanya nggak single, artinya nggak satu, biasanya mhm. suka ada temennya tuh. Maksudnya? Ada misalnya, ya artinya pas waktu misalnya di operasi bukan misalnya waktu di USG kelihatannya cuma satu, pas waktu di operasi dibuka tuh dilihat atau dengan laparoskopi pun misalnya, itu ternyata biasanya miom nggak satu, ada temennya lagi tuh. Mmm, Tahu aja ada di belakang rahim ada lagi. Jadi makanya kalau operasi, si, miom iya, itu harus dipastiin bener bahwa kalau misalnya cuman, artinya nggak diangkat rahimnya ya, iya. cuman mau miomnya diangkat, itu harus dipastiin benar tuh bener-bener dieksplorasi atau teliti bener di rahimnya ini nggak ada miomnya lagi Yang di tempat lain. yang lain gitu. Karena biasanya dia nggak sendiri, Oh, ada temennya gitu, kebanyakan dan ada kawan-kawan temennya. Ya gitu. makanya saya pernah operasi karena fungsi reproduksinya masih pengen dipertahankan, nanti dia masih pengen punya anak gitu Iya. ya. Jadi kan operasi cuma mau ngangkat miomnya doang tuh. Itu sampai 43 biji tuh Waduh, miomnya. banyak banget. Banyak, banyak Oke. gitu. Dikupas-kupas gitu? Dikupas aja nanti diambil karena si rahimnya tetap masih harus Nah, dipertahankan nah gitu. itu juga jadi salah satu ketakutan tuh kayaknya, Ketakutan? ya. Iya. Ya, katanya kalau Oh, miom misalnya harus kalau diangkat miyom rahim. harus diangkat rahimnya, kalau udah diangkat rahim ya udah deh, Enggak gitu. lah, Udah nggak jadi jadi kan perempuan lagi, perempuan tanpa rahim nanti gitu kan. enggak lah, enggak. Artinya, Nggak apakah semua. semua ada miom harus diangkat rahimnya? Enggak. Nah, itu dia tuh, itu yang Enggak. suka bikin cemas gitu loh. Jadi Iya. mungkin, kapan, miyom harus diangkat serahim-rahimnya dan kapan miyom bisa diambil miyomnya aja? Oke, itu pas banget tuh pertanyaannya. Jadi gini, pertama harus dilihat, fungsi reproduksinya, usia pasiennya juga. Misalnya kalau, memang secara epidemiologi ya, Mhm. kasus-kasus miom itu paling banyak pada usia reproduksi, Oh, ya malah kan. usia reproduksi yang Artinya kan banyak. dia masih datang haid Haid, teratur, iya. tuh usia reproduksi ya kan. Mhm, Sementara, pada ibu-ibu yang miom apakah ada, bisa kena miom juga gitu kan? mhm. Ya bisa juga, bukan berarti dia yang udah menopause terus dia nggak bisa kena miom. Oh, masih bisa kena miyom? Ada, jadi makanya penyebab secara pasti Belum belum diketahui. diketahui secara jelas, tapi memang 70% tadi penyebabnya karena si Estrogen. estrogen dominan. Kan kalau ibu-ibu yang sudah menopause biasanya kan Estrogennya udah estrogennya dia turun kan. turun. Ternyata ada juga yang ibu-ibu menopause ada miomnya Mhm, gitu. mhm, Nah mhm. itu tadi, terus kalau ditanya, apakah kapan harus diangkat rahimnya, kapan harus dipertahankan Iya. si rahimnya operasinya. Jadi pertama kalau misalnya dilihat usianya, kalau usianya misalnya, masih 28 tahun misalnya Mmm, atau, 35 tahun sementara dia belum punya anak, iya. ya jangan dong diangkat si rahimnya, cukup diangkat si Miyomnya miomnya aja. aja. Terus kalau misalnya, umur udah karena gini kenapa, umur segitu karena tadi tuh fungsi reproduksi masih dibutuhkan banget Mmm, gitu kan. Kalau mhm, misalnya diangkat rahimnya nggak bisa dia hamil lagi dong, ya kan? iya, Terus kalau misalnya umurnya misalnya udah 43 nih, iya, tapi anaknya udah 2 misalnya, mhm, terus dilihat ada miomnya, itu emang ada pertimbangannya dibalikin sama dokternya. Biasanya ditanya, kalau kayak gini apalagi anak udah cukup, apalagi dilihat juga miomnya cukup banyak misalnya, itu ada tempatnya boleh diangkat si rahimnya. rahimnya, gitu. Apalagi sampai keluhannya, oh pakai berdarah banyak kalau lagi haid, Mengganggu lah pakai ya, sakit dia segala macam, tuh ada tempatnya untuk diangkat si diangkat rahimnya. rahimnya Oke, gitu. jadi, intinya sih, keputusan itu nggak mutlak gitu, semua Mhm. miyom harus dibuang rahimnya, kan enggak ya? Enggak. Iya, nah nih Dok kayak katanya dokter punya atau apa Dia namanya, yang kayak coba apa tadi nih ya, gara-gara penasaran gitu kan kasus ngelihat yang operasi tadi ya, yang tadi ya, yang tadi pertama saya cerita ada yang pasien segede yang bayi umur gitu? 43 tahun. Mhm. Nah tuh, kan kayak hamil, Oh, ya iya. kan?
hamil Iya, iya, sepupu lah iya. gitu. Heeh. Ini emang kalau dilihat, nih sengaja agak di blur ya. Ini udah dibuka nih, tuh lihat tuh Gede miomnya banget gitu. ya? Terus miomnya nggak satu Oke. ada multiple, itu Itu cukup besar. rahimnya atau miomnya? Itu udah rahim sama miomnya. Oh, rahim sama miom. Jadi emang kebetulan Nah, ini ya ini ini udah, jadi rahim dan diangkat oh, sekalian diangkat sama rahimnya. rahimnya. Jadi miomnya juga memang cukup banyak, multiple dia. Hmm? Terus kalau lihat tadi apa namanya, ini sengaja di sebelah nih rahimnya, miomnya ternyata multiple banyak. Jadi ada Banyak. yang di submukosa. Ini keluhannya apa nih pasiennya nih pas datang? Enggak, kalau yang ini kan emang dia nggak ada Nggak ada keluhan. keluhan. Oke. Cuma yang di mukosa itu emang masih kecil. Cuma Ya. yang besarnya itu di daerah subserosa Serosa yang tadi dokter intramural. bilang. Kalau serosa Ya, itu malah nggak ada keluhan ya. Di subserosa sama di intramural, makanya keluhannya nggak Nggak ada dia. keluhan. Gitu. Cuman Ini perutnya gendut aja ya. perutnya gede memang. Yang ada saya mikirnya gini, nih waktu saya pertama kali saya buka gitu ya, saya mikirnya kok nih ibu artinya apa ya, dengan tumor segede ini dia bisa beraktivitas Normal-normal sehari-hari, aja. artinya dia Nggak keganggu. Cuma kalau saya tanya emang dia sebenarnya takut banget itu, takut Oh, banget takut untuk kalau misalnya takut nanti operasi. dokter disuruh operasi apa Iya, segala iya. macam. Namanya penyakit itu apalagi ini enak udah ketahuan gitu ya. Iya. Ini ada penyakit yang sumbernya ada di rahim. Sementara dia udah cukup anaknya, ya udah kita angkat aja jadi waktu itu. Gitu. Karena Gitu. gini, pertimbangannya miom ini kalau misalnya ditanya, kalau misalnya nggak diangkat si rahimnya, Ya, bisa tumbuh lagi nggak? ya. Nah, itu Bisa. dia sering nanya gitu. Bisa tumbuh lagi. Oke. Selama masih ada rahim, Masih miom itu bisa bisa tumbuh muncul lagi. Oke. Dan dia memang sering kadang suka muncul residif ya, Ya. suka balik lagi. Yang ditakutin kan ketika seperti operasi ini dok, kan rahimnya diangkat nih, gitu kan. Nah, begitu rahimnya diangkat berarti dia jadi menopause dong. Oke, jadi emang kalau di secara harfiahnya pengertian menopause kan tidak datang haid ya. selama 12 bulan berturut-turut. Memang kalau udah diangkat rahimnya udah pasti dia nggak akan datang haid lagi. Ya, mau gimana ya, mau cuman haid ya. secara artinya nanti secara laboratoriumnya, karena kan yang diangkat itu cuma si rahim. Sementara kedua indung telurnya kan masih dipertahankan. Sementara si indung telur ini si ovarium ini kan pabriknya si hormon ya, hormon estrogen, progesteron. Ini dia pasti masih aktif. Cuman memang kalau rahimnya udah diangkat, lama-lama proses agingnya jauh lebih cepat karena si rahimnya udah diangkat. Oke, gitu. Bukan disebut langsung menopause secara total gitu ya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kalau itu tadi ya yang dokter bilang ya harus dipertimbangkan ya kalau misalnya dia belum punya anak atau pernah nggak dok dapat kasus belum menikah gitu loh miom? Ada banyak. Itu makanya kan sebenarnya kasusnya banyak pada usia reproduksi kan. Oke. Ada banyak bener. Oh, berarti kalau kayak gitu gimana caranya rahimnya tetap harus dipertahankan. Berarti kalau kayak itu misal gitu ya, repot juga ya kalau nggak ada keluhan ya, paling terasa perutnya membesar aja, misalnya emang belum biasanya nikah. juga sering juga ditemukan adanya miom ini pada waktu perempuan-perempuan ini melakukan medical check up. Oh, baru ketahuan pas USG. Kan dia rutin misalnya setahun sekali nih. Ya. Pas waktu ada medical check up biasanya kan pemeriksaannya menyeluruh tuh, ada periksa darah, nanti dilakukan kalau yang perempuan kadang dilakukan pemeriksaan USG organ reproduksinya. Ternyata tuh ditemukan adanya miom. Baru dia kok ada miom, kok gue selama ini baik-baik aja, haidnya nggak keganggu gitu kan. Iya. Kayak gitu ya. Nah, berarti intinya nih kan tadi kan ada operasi miom, anggaplah diangkat rahimnya, ya kan? Berarti kadang-kadang gini bahasa awamnya berarti saya tetap perempuan lah gitu. Tetap perempuan. Mungkin maksudnya adalah hormonnya kali ya, Dok ya. Ya, jadi itu kali yang tadi dokter maksud ya. Jadi kan kadang memang suka bilang kalau udah diangkat rahimnya, wah saya nggak jadi perempuan atau wanita lagi nih. Tapi sebenarnya kan yang namanya wanita atau jadi perempuan itu kan bukan sekedar rahim. Memang aja. Laki-laki emang kan nggak punya rahim ya. Tapi artinya harusnya yang namanya perempuan itu menjadi yang seutuhnya secara pribadi itu kan
Nggak cuma hanya rahim ya? Identitasnya mulai dari hormonnya, Iya. kemudian gimana Iya otaknya, iya iya. kemudian hatinya, sampai kehidupannya ya, itu tuh yang paling penting. Jadi rahim tuh memang organ yang sangat penting tuh pada perempuan, tapi ketika emang organ itu memang harus diangkat karena memang ada sumber penyakitnya, Mhm. iya kenapa enggak, karena itu bisa menyelamatkan kehidupan dia gitu. Oke, Itu aja sih. itu apa ya, mungkin yang bikin orang menunda-nunda untuk operasi gitu kan, bilang, "Waduh kalau nggak punya rahim lagi apa bedanya sama laki-laki?" Betul Gitu, betul. seperti itu kali ya. Nah ini agak agak sedikit menyimpang nih Dok ya, jadi kalau kita kan sebenarnya sepakat hari ini bahas miom gitu kan, tapi kadang-kadang orang masih belum bisa membedakan antara miom sama kista. Oh ya udah, benar benar Gimana? benar. Kapan disebut miom, kapan disebut kista gitu? Oke ini kebetulan nih ada alat peraga ya, biar 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 yang di luar sana, bisa lebih apa ya, lebih ngeh ya, lebih paham, tujuan saya biar mengedukasi di luar sana biar biar ini, kadang suka, "Oh ini miom ya? Oh ini kista," gitu ya. Pertama gini, bedanya gini, kalau miom itu pasti sumbernya ini nih, si rahim, dari rahim, Rahim. itu satu. Kalau si kista sumbernya adalah di indung telur nih dia. Oh. Indung telur itu si ovarium. Indung telur ada 2 tuh. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nih kalau gambar ini yang warna putih nih. Nah, kedua, kalau miom itu konsistensi si tumornya tuh padat. Bayangin kayak daging bakso lah. Nah, itu si miom. Nah, bedanya dengan kista, kista itu konsistensinya cair. Jadi kalau dia analogiinnya, ibarat kayak balon diisi air. Nah itu kista. Ya kan? Terus apalagi ya? Oh ini dia sama-sama kesamaannya, sama-sama di usia reproduksi juga. Oh, Miom oke. sama kista. Gitu. Tapi juga secara pastinya juga keduanya belum dijelaskan nih penyebabnya karena apa. Sama-sama nggak tahu penyebabnya apa, Nah, sama-sama itu dia. bisa muncul di usia Jadi yang paling reproduksi. penting yang paling penting banget bedanya tadi, yang satu si miom itu sumbernya di rahim, Mhm sementara kista sumbernya di indung telur atau ovarium. mhm Yang satu padat itu konsistensinya padat itu adalah si miom, mhm. sedangkan kalau si kista konsistensinya cair, Kayak balon diisi kayak balon. cairan ya. Sekarang lagi kalau misalnya ada yang nanya gini, mana yang paling lebih berbahaya? Nah itu dia. Gitu. Mungkin bahayanya artinya mungkin mana yang paling sering akan menyebabkan jadi cancer. Iya. Kalau yang paling sering ketimbang miom atau kista, yang paling lebih banyak tuh si kista. Oh malah kista, Ketimbang kirain si miom. Nah, Oh tadi gitu. kan dibilang mioma apa? Leiomyoma Sarcoma itu cuma 1%. Ya lebih dia kurang 1%, lebih ya kurang lebihnya. segitu. Jadi saking maksudnya tidak banyak lah Tidak banyak. Sebenarnya dibandingin kalau ovarium. ketimbang si kista Kista. ovarium. Oh berarti kalau kista, kadang-kadang orang meremehkan gitu loh, bilang kista, oh cuman kista doang, ternyata malah harus Cuman hati-hati. gini, banyak banget di luar sana kadang gini, malah udah stres duluan. Misalnya gini, kadang teman-teman sejawat saya juga suka cepet banget bilang, "Wah ibu nih ada kistanya." Sementara kista itu sebenarnya ada yang namanya kista fungsional atau Nah, apa tuh kista kista fungsional? normal ya, kista hormonal ya. Misalnya gini, taunya dia di USG-nya pada waktu dia masa ovulasi, masa subur. Masa subur. Biasanya kan terjadi folikelnya membesar tuh. Kadang ada yang sampai lebih dari 2 cm tuh. Waktu Sel diperiksa, telurnya iya maksudnya. si sel telur folikelnya itu. Wah ada kistanya nih. Namanya orang awam kalau dokter udah Panik. ngomong ada kista tuh bisa tuh pulang ke rumah nggak bisa tidur tuh. Iya iya Ada iya. kista. Nah nanti makanya biasanya dokter kan suruh evaluasi tuh si kistanya. Biasanya nanti bagusnya disuruh periksanya coba pada waktu haid udah mau selesai deh. Pas Diulang. diulang pemeriksaan. Waktu diperiksa ulang, ternyata kistanya hilang. Hilang. Nah itu dibilang kista fungsional akibat karena hormonal tadi Iya gitu. iya iya. Karena pada waktu masa ovulasi biasanya itu si folikelnya kan membesar dia. Gitu. Nah gitu. Jadi kadang ya itulah, apalagi kalau udah dibilang, "Wah ini ada kista," udah stres duluan Iya. itu. Iya Bisa iyalah. nggak bisa tidur tuh. Iya kan
dibilang ada kista, ada miom, terus Ah, belum nikah, waduh kelar deh gitu kan, kelar udah deh. ngebayangin, "Duh gimana dong nanti bisa punya anak apa enggak?" Iya, gitu ya itu kan. juga makanya kita tujuannya juga salah satunya itu nih Mhm. mengedukasi biar di luar sana nggak usah Nggak usah jadi panik takut, nggak usah gitu. Tapi panik. kalau yang jelas kalau emang ada sesuatu yang beda di tubuh kita nih masing-masing sebaiknya sih diperiksain ke dokternya Jangan gitu. ditunda-tunda lah ya. Jangan Ya ditunda jangan dipelihara gitu. itu Iya. kan. Nah sekarang kalau kayak gitu nih Dok, misalnya ternyata didiagnosa, ada miom gitu. Hmm, Kapan sih sebaiknya mengambil keputusan untuk kapan operasi? harus dioperasi? Iya. Pertama nih, kalau ternyata kok pertumbuhan si miom ini cepet. Mhm. Cepet tuh dalam arti tadinya misalnya ketemunya baru 7 senti nih. Taunya 2 bulan 3 bulan dilihat, kok udah sampai lebih dari 10 senti atau 12 senti. Nah, itu sebaiknya ada tempatnya untuk segera bisa dioperasi. Apalagi keluhan-keluhannya yang kalau haid sakit, perdarahan waktu haidnya itu sampai banyak, bisa sampai 2 bulan nggak berhenti-berhenti gitu ya, sampai HB-nya turun. Atau ternyata miomnya ini yang tadi tuh ternyata di submukosa. Sehingga dia misalnya usianya masih muda belum punya anak. Sebaiknya tuh ya segera tuh dioperasi karena ternyata itu tuh maksudnya di submukosa nih misalnya kayak gini nih. Ini kan si rahim, dia kan namanya miom di rahim nih penyebabnya Mhm. sumbernya. Kalau yang submukosa itu benar-benar di submukosa itu di dalam rahim ini. Di dalam rahim, Sehingga mengganggu ya? mengganggu untuk terjadinya suatu orang bisa hamil, fertilitasnya karena transport spermanya untuk menuju sel telurnya terganggu. Itu salah satunya juga indikasi untuk segera Operasi. operasi, biar segera punya Oh berarti momongan. kan bukan, begitu diperiksa, "Oh ada miom," gitu kan, Hmm. buang rahim, kan enggak Oh ya? enggak, jadi kan dilihat lagi. Atau memang ada kecurigaan keganasan. Nah, itu tadi kalau misalnya pertumbuhannya cepat, terus dari klinisnya ibunya kok lama-lama berat badannya turun, Mmm. gitu ya. Terus belum lagi dari pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium misalnya. Yang pasti kapan juga harus dilakukan tindakan operasi kalau ya pasti mengganggu kualitas hidup gitu. Nah itu kan tadi kapan operasinya gitu Heeh. kan. Nah sekarang menurut pengalaman dokter nih, dokter kan udah banyak nih ngoperasi Mhm miom gitu mhm kan. mhm. Berapa lama sih nih Dok operasi miom itu sendiri gitu kan supaya ya orang-orang di luar sana tuh nggak takut gitu loh dengar kata operasi miom gitu. Jadi seberapa lama operasi miomnya sehingga, apa ya, bisa bersih gitu? Oke, jadi sebenarnya sebelum seberapa lamanya sebenarnya teknik-teknik operasi angkat miom atau operasi kalau pada kasus mioma uteri itu dilihat lagi nih kalau tindakannya memang cuman angkat si miomnya doang, yang tadi saya bilang nih kalau kita lihat gambar ini media ini yang di subserosa nih, jadi bengkak di samping doang nih. Ini Oh. gampang banget nih ngoperasinya sebenarnya. Jadi kayak kalau bahasa awamnya kayak dikelet aja tuh, Oh, dikeletekin? dikupas, dikeletekin gitu ya. Itu diambil, kletek tuh, habis itu dijahit aja rapi lagi, Oh. gitu. Oh berarti tergantung posisi ya lamanya operasi? Tergantung posisi, tergantung berapa banyaknya. Oh iya Sebenarnya iya. gini, jangan ditanya berapa lamanya, Tapi? tapi yang penting gimana dokter itu melakukan tindakan operasinya dengan tenang, Iya. dengan rapi, Mhm bersih gitu ya. mhm. Terus apalagi kalau misalnya tujuannya selain untuk angkat tumornya, si miomnya, tuh untuk fungsi reproduksinya. Misalnya dia ternyata belum punya anak nih. Mhm. Nah itu tuh. Jadi gimana caranya setelah dilakukan tindakan miomnya, apalagi yang ada di submukosa Iya iya. misalnya, itu dipastikan kalau misalnya udah dilakukan tindakan diambil yang di submukosanya, pastikan saluran ininya aman setelah itu, setelah Mhm. tindakannya. Jadi Mhm. juga jangan takut banget karena tindakannya itu, artinya suatu tindakan yang memang enggak keadaan yang memang semuanya pasti ada resikonya ya. Cuman yang paling penting kalau itu jelas ada miom di sana, itu segera udah nggak usah pakai takut, yang penting, ya doalah, ya Iya pasti kan itu iya. doa terus udah nggak usah terlalu banyak takutnya karena emang tadi kualitas hidup yang memang terganggu apalagi penting banget untuk, fungsi fertilitasnya, mendingan segera dioperasi. Oke. Cuman yang paling penting itu tadi, pastikan bahwa miomnya itu letaknya di mana,
kalau misalnya dokternya bisa menyebutkan, tapi kalau bisa kerja kan banyak nih sekarang dokter, cari aja second opinion gitu ya. Nih tindakannya seperti apa. Biasanya dokter akan menjelaskan secara detail seperti apa tindakan operasinya. Iya. Itu kalau misalnya tindakannya alat si rahimnya masih dipertahankan. Tapi kalau tindakannya memang artinya fungsi reproduksinya nggak perlu dipertahankan lagi, tindakannya di histerektomi nih. Itu namanya histerektomi. Histerektomi itu suatu tindakan angkat rahim. Nah, sementara untuk tindakan namanya histerektomi, angkat rahim itu ada lagi tuh ininya, beberapa jenisnya. Ada yang cuma namanya histerektomi total, artinya angkat rahimnya secara total. Artinya sampai mulut rahimnya itu diangkat. Oke. Itu artinya total. Dibuang semua. Dibuang semua, tapi ininya tetap dipertahankan nih. Si ovarium. Kedua ovariumnya. Ada lagi namanya histerektominya subtotal. Jadi enggak semuanya. Jadi si mulut rahimnya dipertahankan. Tinggal, ya. Ininya tetap dipertahankan juga nih si kedua indung telurnya. Nah gitu. Jadi berarti mesti ini kali ya, dokter mesti nerangin bener, banget jadi gitu. kalau bisa makanya dengan mudah-mudahan dengan saya mengedukasi kayak gini, misalnya pas ada teman-teman di luar sana ternyata ada miom, terus datang ke dokternya, kata dokternya misalnya emang harus diangkat rahimnya gitu ya, tanya sama dokternya, angkat rahimnya semuanya nggak dok, total nggak? Ya, Atau jadi cuman di-guiding nih ya, bertanyanya di-guiding karena ya. pasti dokternya punya alasan nih. Kalau total alasannya apa, kalau nggak total alasannya. Ada juga dokter bilang gini, ini sebaiknya selain angkat rahim, histerektomi, misalnya total, ininya juga diangkat juga nih. Si ovariumnya. Ovariumnya, kedua ovariumnya. Itu nama secara medisnya nih, nama kerennya nih bahasa Betawinya, bahasa Betawinya, histerektomi total plus salpingo oophorectomy bilateral. Apaan tuh? Pokoknya itu bahasa Betawinya kayak gitu tuh. Banget kalau jadi nama Histerektomi anak total, mererot itu. salpingo oophorectomy Iya. bilateral. Bilateral. Artinya dua-duanya tuh diangkat bilateral. Iya. Jadi kalau bahasa Melayunya nih, tadi Betawi ini Melayunya angkat rahimnya total, juga diangkat saluran tuba sama kedua ovariumnya. Jadi kayak gitu tuh. Diangkat semua deh pokoknya diangkat ya, babat abis. Tapi semua itu dokter pasti ada alasan secara Ya, medisnya. ada pertimbangannya lah ada ya. pertimbangan medisnya. Jadi yang penting tanyain sama dokternya tindakannya seperti apa, terus apakah memang total atau subtotal. Atau ovariumnya sekalian juga diangkat gitu. gitu. Jadi tanyain tuh semua. Ya, oke. Dok, kalau misal nih ya, nggak mau operasi, ada nggak sih pakai obat aja gitu? Mungkin nggak? Oke, nah itu pertanyaan yang sering ditanyain dan memang perlu. Soalnya kan kadang-kadang Mas kalau masih bisa ditunda, ya kenapa enggak gitu ya kan? Jadi memang enggak, prinsip utamanya dalam penanganan miom itu adalah tidak semua miom itu membutuhkan tindakan operasi. Tuh, jadi tidak semua jadi yang paling penting gini, kita lihat gimana gejalanya, gimana dampaknya terhadap si kualitas hidup ya. Jadi bukan sekedar ukuran si miomnya ya. Jadi yang pertama tuh bisa tuh, apalagi kalau misalnya kita lihat dia nggak ada gejala, pas waktu diperiksa ukurannya juga kecil nih, misalnya di bawah 4 cm, itu biasanya malah nggak dikasih obat tuh. Biasanya diobservasi aja dulu, nggak dikasih obat apa-apa dulu. Biasanya observasi, karena tadi tuh tidak ada keluhan, nggak ada berdarah banyak, nggak ganggu kesuburan. Biasanya tuh diobservasi antara 3 atau sampai 6 bulan, dilihat tuh ada nggak si miom ini nambah besar, ataukah tiba-tiba gejalanya jadi ada nih, yang tadinya nggak ada berdarah banyak waktu haid tuh jadi ada berdarah. Nah itu penting banget tuh dinilai. Jadi miom yang kecil itu tidak harus menimbulkan gejala, tapi juga kita lihat lah artinya kondisinya, diobservasi biasanya, nggak langsung cepat-cepat untuk kita langsung tindakan ataupun dikasih obat. Yang langkah kedua biasanya gini, kalau misalnya kayak gitu udah mulai hasilnya besarnya masih 4-5 cm, bisa tuh kita pakai obat-obatan dulu dengan golongan
agonis GnRH tuh, biasanya kita pakai tuh. Itu bisa juga pemberian obat yang antagonis GnRH. Kemudian baru tuh setelah kita coba pemberian obat-obat hormonal tadi, kalau misalnya keluhannya cukup ada perdarahan misalnya, itu bisa juga dikasih pemberian obat-obat. Kalau orang pahamnya obat ini nih, obat anti nyeri, NSAID itu ya, itu sebenarnya cocok banget buat orang-orang yang di miom di submukosa, di mana sering terjadi perdarahan yang banyak pada waktu haid, dikasih itu tuh. Kadang pasien suka bingung, kok dikasih obat ini dok, ini kan bukannya obat anti sakit gitu ya. Ternyata itu obat biasanya dokter ngasih itu bukan buat anti sakitnya, itu biar si rahimnya itu kontraksi. Oh, bukan salah obat berarti. Bukan salah obat. Kadang kan Tujuannya, pasien kan suka pinteran salah tuh obat gitu nih kan. dokternya nih. Begitu dokter ngeresepin tuh cari deh tuh di Google gitu Nah, kan, ini obat apa gitu Padahal kan. itu untuk biar mengurangi perdarahannya juga. Biasanya kadang juga setelah dikasih obat tadi tuh NSAID juga dikasih obat-obat anti perdarahan. Iya. Gitu ya. Tuh. Baru kemudian Bentar dok, bentar. Nih belum ngeplek nih di otak. Jadi artinya kalau ketemu miom, ya misalnya dokter ada miom, jadi nggak ujuk-ujuk langsung operasi. Nah, nggak ujuk-ujuk langsung operasi. Berarti dokter observasi dulu dong. Dia observasi, dilihat nih, apalagi Dilihat dia dulu. nggak punya gejala apa segala macam, apalagi miomnya masih kecil Masih misalnya. kecil, operasi dulu. Diobservasi. Diobservasi dulu, Ya. dilihat perkembangannya. Lihat lagi 3 bulan dia di USG, Ya. tambah besar nggak? Oke. Terus Habis itu kalau baru dikasih misalnya obat-obatan. ya, habis itu langkah Obat-obat berikutnya hormonal. kasih dulu obat-obatan. Hormonal. Soalnya kadang pasien udah di sininya tuh langsung operasi gitu. Ternyata ada langkah-langkahnya ya. Ada langkahnya. Jadi kalau langkah pertama diamati, diobservasi dulu ya, habis itu langkah kedua ternyata masih ada obat-obatan yang tadi ada jenis ternyata obat-obatnya. yang sifatnya lebih ke simptomatik atau gejalanya tadi ya ada perdarahannya yang banyak, dikasih anti perdarahan. Sama tadi NSAID tadi tujuannya untuk kontraksi si rahimnya biar lebih baik gitu. Ada beberapa obat lah ya, tergantung artinya dokter akan mempertimbangkan beberapa jenis obat lah untuk sebelum ke tindakan operasi gitu. Baru kali rangka berikutnya apa nih dok? Yang ketiga tuh misalnya bisa dilakukan cuman angkat miomnya aja. Itu yang disebut miomektomi. Miomnya aja yang diambil. Miomnya aja artinya yang diambil. Biasanya tadi saya bilang miomnya itu biasanya tumbuhnya nggak satu. Ada beberapa, makanya tindakannya jadi multiple miomektomi. Jadi miom-miomnya aja yang diambil, rahimnya dipertahankan. Tujuannya apa? Itu tadi tuh misalnya ternyata fungsi reproduksinya masih pengen dipertahankan gitu. Belum punya anak. Masih pengen hamil. Misalnya punya anak tapi baru 1 misalnya, umurnya masih muda gitu kan. Ya udah, itu bisa kita miomektomi. Atau miomnya ini ya tadi tuh baik itu di intramural atau yang di submural, pokoknya dimanapun itu bisa dilakukan tindakan cukup dengan miomektomi. Jadi artinya si rahim atau uterusnya masih dipertahankan. Oke. Cuma kalau ditanya kalau kayak gitu bisa tumbuh lagi nggak? Sementara miomnya udah diambil nih. Diambil. Bisa tumbuh lagi selama tetap masih ada si rahimnya. Rahim. Bisa tumbuh lagi miomnya gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa miomektomi, kira-kira bagaimana nih dok? Langkah berikutnya? Langkah berikutnya ya tadi dilakukan histerektomi atau angkat rahim. Gitu. Itu ya terapi yang udah definitif ya. Alasannya atau indikasinya biasanya itu tadi udah nggak perlu lagi misalnya fungsi reproduksinya, anaknya udah cukup, atau miomnya terlalu banyak banget misalnya. Udah banyak banget, terus ada gejalanya yang berat banget, sakit atau haid, perdarahannya banyak, sehingga kualitas hidupnya terganggu, atau yang udah berulang. Miomnya tadi itu udah berulang yang rekuren gitu ya, itu biasanya ada tempatnya tuh untuk dilakukan tindakan histerektomi. Artinya keuntungannya apa nih? Kalau udah diangkat rahimnya, ya nggak akan mungkin dong kambuh lagi si miomnya gitu. Dok, ada terobosan-terobosan baru nggak sih? Ini kayaknya kan di dunia kedokteran itu selalu ada terobosan baru. Betul. Ya kira-kira nih miom nih punya terobosan baru nggak nih? Nah pas kebetulan saya baru kemarin nih ikut namanya PIT, pertemuan ilmiah tahunan POGI ya, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Jadi itu ada tuh namanya dilakukan
radio frekuensi ablasi Radio atau RFA. frekuensi ablasi. Ini Oke, apa merupakan tuh? Apa suatu tuh? tindakan minimalis invasif. Operasi juga ini jatuhnya. Operasinya yang nggak operasi besar lah ya. Iya. Yang sekarang makin berkembang nih, dimana dia prinsipnya gini, ada jarum khusus ya, dimasukin langsung ke dalam si miomnya. Iya. Jadi kan misalnya nih si siapa nih, si rahimnya nih misalnya di dalam perut nih, dengan dipantau dengan dipandu nih dengan USG atau dengan laparoskopi nih. Terus ada jarum khusus dimasukin langsung ke dalam, ditusukin ke miomnya. Dari situ nanti kan alat ini menghasilkan panas kurang lebih sekitar antara 60 sampai 100 derajat lah ya. Sehingga terjadi nekrosis tuh di jaringan si miomnya. Sehingga terjadi koagulatif yang pada si jaringan miom diharapkan si miomnya akan mengecil dia gitu. Biasanya itu dilakukan pada yaitu yang si rahimnya masih dibutuh dipertahankan. Biasanya nanti dalam beberapa bulan miomnya akan mengecil tuh. Memang nggak langsung tuh, nggak langsung mengecil, cuma biasanya nanti dipantau mengecil dan gejalanya biasanya akan berkurang. Terus kelebihannya apa nih, sayatannya kan minimal nih, kemudian nyerinya lebih ringan, kemudian rawat inapnya juga singkat, pemulihannya juga cepat. Juga kehilangan darah pada waktu tindakan juga sangat minimal banget gitu ya. Lebih safety lah ya. Cuma keterbatasannya tidak semua lokasi miom ini dapat dilakukan. Kemudian dia kadang nggak cocok juga untuk semua ukuran gitu ya. Kalau udah terlalu gede banget juga susah tuh. Juga data jangka panjangnya terhadap fungsi reproduksinya, fertilitas itu sangat masih terbatas banget gitu ya. Itu jadi sih. Terus ada lagi tuh yang terbarunya lagi ya. Apa tuh? Itu yang sekarang yang disebut dengan HIFU. Oh, HIFU taunya saya buat muka. Buat muka ya. Ini yang high intensity focus ultrasound ya. Jadi di sini dia bukan dioperasi. Biasanya tindakan itu dilakukan di ruangan radiologi. Dia prosedurnya itu non invasif juga. Dia memfokuskan gelombang ultrason yang berenergi tinggi ke dalam miomnya tuh, hingga menimbulkan panas juga sih, sehingga terjadi nekrosis di jaringan si miomnya. Di sini dia nggak pakai sayatan tuh. Kalau tadi yang ARF masih pakai sayatan, pakai laparoskopi juga. Kelebihannya di sini tadi tanpa sayatan, tanpa ada perdarahan, terus rahimnya juga tetap utuh. Pemulihannya juga lebih cepat. Namun tidak semua pasien dapat menjalani tindakan HIFU ini ya. Syaratnya lokasi miomnya itu harus dapat terjangkau dari gelombang si ultrasound. Terus tidak terlalu dekat dengan, artinya dengan organ usus dengan sekitarnya ya. Kemudian juga ukuran dan jumlah miomnya itu sesuai dengan kriterianya gitu ya. Kemudian juga tidak semua rumah sakit nih punya, karena memang mahal banget alatnya. Itu tadi mau nggak mau juga biayanya pasti juga relatif jadi tinggi. Terus juga kemungkinan diperlukan tindakan ulang itu tinggi juga, karena bila gejalanya itu menetap. Biasanya miomnya tuh tumbuhnya bisa muncul lagi, bisa lebih cepat lagi tadi rekuren dari si tumbuh miomnya gitu. Oke, berarti ternyata banyak pilihan ya, banyak pilihan. Jadi kalau buat yang takut operasi, dengar kata operasi udah ngeri, ternyata ada pilihan nih. Ada yang tadi namanya RFA ya, jadi radio radio frekuensi ablasi ya. Itu pilihan pertama ya. Atau pilihan berikutnya HIFU ya. Jadi high intensity focus ultrasound. Kan nggak terlalu serem kalau dengar ultrasound, udah biasa ibu-ibu hamil kan juga di ultrasound gitu kan. USG ya. USG gitu. Jadi
tenang ya gitu. Jadi ada beberapa pilihan. Tadi sebenarnya dari atas juga pilihannya juga ternyata dokter Mufti bilang nggak langsung ujuk-ujuk operasi. Operasi. Mulai dari diobservasi, terus dikasih Kasih obat. obat, terus kalau ternyata dinilai lokasi miomnya memungkinkan hanya dikletekin aja miomektomi. Nah kalau udah nggak mungkin baru deh tuh diangkat Angkat rahimnya. serahim-rahimnya atau tindakan operasinya ya tadi ada pilihan ya yang RFA tadi atau terakhir HIFU yang ya. paling baru HIFU. Jadi tenang, harus ngobrol sama dokternya gitu. Jadi ntar dokter saya bisa masuk yang mana nih? Bisa tunggu dulu, bisa pakai obat dulu, atau bisa langsung angkat Operasi. rahim gitu. Oke, jadi lumayan sih Dok ya, mudah-mudahan ya ketakutan dan segala pertanyaan seputar miom itu lumayan mungkin ya kalau masih ada yang masih bertanya pasti ada gitu kan. Pastilah. Tapi at least paling enggak agak Nggak usah terlalu menjawab cemas gitu ya, nggak usah ya, terlalu takut. nggak usah terlalu takut. Ada panduan apa yang mau ditanyain gitu loh. Kayak tadi kan dokter Mufti bilang kalau dokternya suruh operasi kita punya ini nih contekan, operasinya diangkatnya gimana nih Dok? Diangkat total seluruhnya atau diangkatnya sebagian atau diangkat sampai indung telurnya gitu. Atau cuman miomnya doang gitu Atau kan. cuman miomnya aja ternyata bisa gitu. Soalnya kan gini, benar kan tadi dokter udah bilang kalau misalnya dia masih di masa reproduksi diangkat rahimnya, wah itu nangis bombay Dok. Iya, Gitu. Jadi pastilah. pasti ketakutannya mungkin itu jadi salah satu ketakutan yang cukup besar ketika dia ada miom terus nanti dia susah punya anak atau nggak bisa punya anak gitu ya. Oke, thank you banget Dokter Mufti ya. Nanti kita ngobrol lagi. Tadi soalnya disenggol-senggol tentang kista. Next kayaknya kita mesti ngebahas kista deh. Soalnya kan kista itu juga jenisnya banyak banget ya. Ya. Oh, sama ini loh Dok. Sering juga dengar ya, ada ibu-ibu bilang gini, saya itu rutin loh pap smear, ya kan, tapi kok didiagnosa miom, gitu loh. Jadi dia ngerasa pap smear itu adalah pemeriksaan yang sudah bisa mendiagnosa miom, benar nggak? Beda lah. Oke, beda tuh beda. Gitu Jadi nanti kan. kita bahas tuh. Ya nanti kita bahas. Ternyata karena kadang-kadang orang itu nganggep udah rutin pap smear itu dia sudah melakukan screening yang cukup memadai. Gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata ada pemeriksaan lain yang bisa istilahnya mengarahkan pada diagnosa yang berbeda. Iya. Gitu. Sama juga gini, banyak orang di luar sana udah rutin banget nih pap smear, kadang setahun sekali. Iya. Terus pokoknya dia di pap smear baik-baik aja. 3 tahun kemudian taunya ada jadi cancer. Ya, ntar kita bahas ya. Nah, itu pas pap smearnya katanya baik-baik aja. Iya. Tapi pas 3 tahun atau 5 tahun kemudian kok bisa cancer? ternyata jadi kanker mulut rahim. Nah, itu kok bisa? gimana tuh? Oke, seru kan kalau udah kita duduk manis di women's room gitu. Ya. Oke, Dokter Mufti, makasih banget ya penjelasannya tentang miom. Mudah-mudahan yang tadi pernah denger ya, yang tadi denger segala sesuatu teori tentang miom dan ternyata gue banget nih, gue ada miomnya nih gitu kan. Dan nggak usah takut lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencerahkan ya, ngasih masukan-masukan apa yang harus dilakukan dan kalau bisa diskusi yang benar sama dokternya untuk ngambil keputusan. Oke? Belum lagi yang penting lagi gini. Kalau udah diangkat misalnya rahimnya. Perlu nggak tuh kan tuh emang jadi menopause dia kan nggak datang haid lagi. Perlu nggak terapi hormon? Wah. Hormon replacement terapi. Iya. Atau seperti apa? Atau cukup nggak usah? Itu penting nanti kita coba bahas lagi. Bab keberapa nih tadi? Atau boleh nih ngasih komen nanti kalau misalnya ada yang saya habis dioperasi loh Dok, saya udah miomnya bener ternyata miomnya diangkatnya seperti ini atau apa atau ada mau ditanya yang lain boleh. Ya, jadi ternyata setelah diangkat miomnya ternyata masih ada jilid berikutnya gitu. Lalu diangkat rahimnya bukan diangkat miomnya. Kalau diangkat rahimnya ternyata ya udah, kalau orang kan mikirnya gitu. Udah selesai enggak nih. Ya.
ternyata ada, jilid berikutnya untuk terapi hormon, apakah Iya. perlu gitu ya. Nanti kita bahas ya, pokoknya duduk manis nonton terus Women's Room, nanti kita akan bahas hal-hal tentang seputar perempuan yang penting-penting dan yang menarik, oke? Sampai ketemu Oke. lagi di Women's Room, Dr. House, bye-bye.